Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Binian Jakarta. Baik, ada kajian ini berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita pada hari ini adalah 5 cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita simak sama-sama? Baik. Yang pertama kali, bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan kita mendirikan salat. Ini suatu hal yang biasa kita lakukan, ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kita dirikan salat. Bayar zakat. Nah, masalah sholat ini adalah memang merupakan suatu hak kewajiban bagi setiap muslim. Tapi bukan hanya sekedar masalah kewajiban saja, ya. Ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita, ya. Sholat adalah sebagai kebutuhan kita. Bagaimana kita berdialog dengan Allah. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, kita sholat. Nah, sholat itu kita seakan-akan kita bicara dengan Allah walaupun kita tidak bisa melihat Allah, ya, tapi kita seakan melihat Allah karena Allah sesungguhnya melihat kita. Jadi kalau kita sholat itu merupakan suatu cara kita mendekatkan diri dengan penuh kekusukan, dengan penuh ketenangan. Jadi kalau kita sholat dengan buru-buru, ya, dia terasa tenangnya, nyaman, rasa nikmatnya. Dia sholat itu terasa nikmat, bukan merupakan suatu beban. Kalau merupakan suatu beban kita akan tergesa-gesa. Kalau merupakan suatu beban, kita merupakan suatu hal yang menjadi tidak nyaman. Tapi kalau merupakan suatu kebutuhan, kita kejar. Kita sholat tepat pada waktunya, sholat dengan khusyuk, sholat mempersembahkan tempat yang baik, pakaian yang bersih, Masya Allah. Itu yang pertama, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu adalah dengan sholat. Sholat juga bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oh, karena soal Al-Kabut ayat 25, nah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sholatnya sudah benar, sudah khusyuk, itu kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Ada buah daripada kita sholat tersebut. Itu yang pertama, cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran adalah kitabullah, ya. Al-Quran adalah firman Allah. Kalau kita banyak membaca Al-Quran berarti kita, ya, seakan-akan kita itu memang, ya, kalau sholat tadi kita yang seakan bicara dengan Allah, kita yang bicara dengan Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah yang berbicara dengan kita, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada ketenangan, ya, ada ketentraman kita membaca Al-Quran, memahaminya, mempelajarinya, bahkan mengamalkannya. Karena Al-Quran itu adalah huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini benar, ada petunjuknya, ada arahnya, ada pedomannya, ya, ikutin Al-Quran. Karena Allah itu menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Al-Quran juga bisa menjadikan asyifa, obat bagi kita, menjadikan furqan, pembeda kita antara yang lain dengan antara yang mana yang baik dengan mana yang buruk. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak syukur. Nah, ini dia. La in syakartum fa azidannakum. Ya, kalau kamu bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmat oleh Allah. Ya, ketika kita bersyukur, hati kita menjadi lapang. Ketika kita bersyukur, hati kita menjadi orang-orang yang penuh rasa yakin bahwa apa yang kita peroleh ini dari semata-mata dari Allah, dan kita memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan pemberi nikmat. Pemberi nikmat siapa? Allah. Allah kasih kita kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk hal yang baik. Gunakan kesehatan itu untuk hal yang produktif, kebaikan-kebaikan. Allah kasih kita rezeki, gunakan rezeki itu di jalan Allah. Ya, Allah kasih kita ilmu, ayo berbagi dengan ilmu kita. Allah kasih kita dengan apa? Kekuatan, membantu sesama manusia, Masya Allah. Dengan ilmu, dengan tenaga dan pikiran, Masya Allah. Itu bersyukur. Kenapa? Kalau kita tidak bersyukur, kita menjadi orang yang kurang terus, menjadi orang yang merasa sempit, sesak. Na'udzubillah. Tapi kalau kita menjadi orang yang bersyukur, kita menjadi orang-orang yang tahu nikmat Allah itu untuk kita syukuri. Nah, yang keempat, cara kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah
Allah adalah perbanyak mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Apalagi kalau kita lihat sekarang musim pandemi sekarang ya, banyak ya berita-berita kematian kita dengar. Ya. Kematian adalah sesuatu yang dekat. Kematian adalah suatu nasihat bagi kita. Kita akan kembali kepada Allah. Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita akan membawa amal saleh kita ketika kita datang dan kembali kepada Allah. Nah, bekal kita apa kalau kita mau kembali kepada Allah? Kalau kita tidak punya bekal, harta ditinggalkan, anak ditinggalkan, kedudukan ditinggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Ketika kita banyak mengingat kematian, insya Allah itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita memperbanyak amal soleh. Dengan kematian bukan bikin diri kita takut keluar rumah, tidak, atau takut tidak melakukan aktivitas, tidak. Ya, tapi kalau musim pandemi, kalau keluar rumah tetap ya pakai protokol kesehatan, pakai masker, ya, kemudian juga pakai jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Tetapi dengan kita mengingat kematian, kita bersiap untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, ya, banyak amal soleh. Nah, yang terakhir, cara kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya, setelah tadi kita banyak mengingat kematian adalah kita perbanyak zikir, masya Allah ya. Zikir pagi dan sore ya, zikir setelah sholat, banyak ya, zikir dalam hati bisa, zikir melalui perbuatan kita bisa ya. Dan zikir itu ya, yang kita zikir ada tali yang menyambung langsung kepada Allah ya, kita ingat Allah subhanallah wa bihamdi ya, subhanallahal azim ya, la ilaha illallah, alhamdulillah ya. Jadi hidup kita tuh tidak lepas dari zikir, ini kita adalah ingat kepada Allah. Kalau kita sering berzikir, insya Allah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah beberapa kiat ya, cara supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah ya, pada Allah SWT tadi dengan mendirikan sholat, khusyuk, tepat waktu, kemudian setelah kita membaca Al-Quran, mengamalkannya ya, mentadaburinya, mempelajarinya, bahkan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah kita banyak bersyukur atas segala karunia dari Allah. Dengan banyak bersyukur kita gunakan nikmat tersebut dan dalam rangka kita taat kepada Allah SWT. Kemudian setelah itu dengan banyak mengingat kematian, kita memperbanyak ibadah kita. Dan yang terakhir adalah perbanyak zikir ya, banyak zikir dan amal-amal sunnahnya. Dengan demikian kita insya Allah bisa begitu dengan Allah SWT. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua dan buat juga saya. Ada yang salah, ada yang khilaf, itu datang dari saya sendiri. Mohon maaf dan batin kepada Allah SWT. Kita tutup sama-sama baca. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.